Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Kristianto, NPI 1421800-202. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum fluida. Bab 1. Uji kerugian gesek dalam sistem perpipaan. Tujuan pengujian mengetahui besarnya gesekan pada aliran fluida pada sistem perpipaan. Dasar teori, laju aliran volumetik berfungsi penurunan tekanan pada aliran yang sudah berkembang penuh. Kecepatan rata-rata, angka Reynolds untuk aliran di dalam pipa. Faktor gesek untuk aliran laminer. Faktor gesek ini tidak tergantung pada kekasaran pipa. Faktor gesek untuk aliran turbulen. Fungsi angka Reynolds dari kekerasan relatif bahan pipa. Alat uji kelengkapan. 1. Sistem perpipaan. 2. Pompa. 3. Motor listrik. 4. Rotameter. 5. Manometer. 6. Pressure gauge pengukuran tekanan. 7. Termometer. Analisa perhitungan. Ketika aliran terjadi pada pipa dengan diameter tetap dan debit aliran dibuat semakin besar, meningkatnya angka Reynolds dan faktor gesek menurun. Hasil head loss tak tentu. Ketika diameter pipa dibuat semakin besar dan debit aliran dalam keadaan tetap, menurunnya angka Reynolds, meningkatnya nilai faktor gesek head loss, hasilnya tak tentu. Bab 2. Uji pompa sentrifugal. Mengetahui besarnya aliran volume debit, aliran fluida yang dihasilkan oleh pompa dengan metode pengukuran yang menggunakan V-knot wear dan rectangular wear. Dasar teori aliran internal. 2. Aliran eksternal. 3. Head pompa dihitung dengan rumus. 4. Tekanan pada reservoir. Tekanan pada pipa. Tinggi tekanan statis. Kerugian gesek pada instalasi. Daya hidrolik pompa. Daya motor. Daya mekanik motor. Efisiensi pompa. NPSH. Perangkat sistem pengujian. Mesin uji pompa sentrifugal, pompa dan instalasi pipanya bak reservoir atas dan bawah. Saluran pengukur debit, V-knot wear, dan rectangular wear. Alat ukur yang dipakai, mistar ukur, head tachometer, voltmeter, ampermeter, regulator voltage listrik. Bab 3. Kesimpulan. Uji kerugian gesek aliran fluida dalam sistem perpipaan. Saat debit aliran semakin besar, maka akan mempengaruhi nilai kerugian gesek pada pipa. Akibat kerugian gesek pada pipa, akan terjadi penurunan tekanan pada pipa. B. Uji pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal suatu pompa di mana energi mekanis dalam bentuk kerja poros diubah menjadi energi fluida. Head total pompa mempengaruhi oleh head statis dan head dinamis. Head total pompa digunakan untuk menentukan kecepatan spesifik. Kecepatan spesifik digunakan untuk menentukan jenis impeller pompa yang akan digunakan dalam pompa. Pada sistem fluida ini, yang kita jelaskan adalah besarnya gesekan pada aliran fluida pada sistem perpipaan. Kan ini dari sistem pipa itu kan ada semisal kayak air di dalamnya atau enggak minyak apa itu ya. Nah, di dalam sistem pipa itu kan minyak itu tadi diukur tekanannya, gesekan pada pipa tersebut. Seberapa besar gesekan yang dihasilkan oleh minyak tersebut, sehingga
minyak yang dipompa dari sistem A ke sistem B itu tahu hasil tekanannya itu berapa. Ini untuk bab 1. Untuk bab 2, uji pompa sentrifugal ini untuk mengetahui besarnya aliran volume, aliran fluida yang dihasilkan oleh pompa dengan metode pengukuran menggunakan V-knot wear dan rectangular wear. Nah, dari V-knot wear dan rectangular wear ini sendiri, ketika volume debit aliran fluida yang dihasilkan oleh pompa ini ada sistem khusus yang dinamakan V-knot wear dan rectangular wear. Ini untuk mengetahui besarnya aliran volume. Seberapa besar aliran volume yang dapat dihasilkan dari fluida tersebut. Semisal fluidanya itu mengandung kekentalan yang begitu kental. Jadi dia itu geraknya agak lambat. Beda dengan aliran yang fluidanya itu 0W gitu-gitu. Nah, bab 3 ini saya kasih kerugian gesek pada aliran fluida. Ini kenapa kok ada kerugian dalam sistem aliran fluida ini? Yang terjadi kan kini kan pipa kan ada di sepanjang aliran minyak tersebut, aliran fluida tersebut. Ketika aliran fluida ini berada di dalam pipa itu kan terjadi ketika dia mengalir itu terjadi sistem gesek seperti ban roda ketika berada di aspal. Itu mengalami gesekan sehingga penurunan daya tekan yang dihasilkan oleh gesekan tersebut. Sehingga ketika minyak didorong ke sistem A dari sistem B ke sistem A itu terjadi perlambatan yang disebabkan oleh pipa. Ini terjadi. Nah, di sini dari sini nih kerugian gesek aliran fluida dalam sistem perpipaan ini sangatlah besar. Semakin jauh itu semakin besar gesekannya. Nah, mengapa pada ini itu pipanya itu diperbesar dan pompanya itu diperbesar agar mengurangi gesekan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.